Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, pekan lalu kajian akidah wasithiyah telah selesai membicarakan poin yang ke-11, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh difahami dengan kias, dengan analogi-analogi, atau dengan perbandingan-perbandingan. Pekan lalu disampaikan bahwa ada 3 jenis kias. 1 dan 2 tidak boleh digunakan untuk Allah. Yang pertama adalah kias at-tamtsil, mempersamakan. Kias yang kedua adalah kiasus syumul, mengeneralisir. Setiap orang yang hidup akan mati. Ini hidup, ini hidup, ini hidup. Anda generalisir semua yang hidup mati. Generalisir seperti ini nggak berlaku bagi Allah. Jadi jangan nanti ada yang mengatakan Allah hidup berarti titik-titik. Tidak, Allah tidak boleh dikenali, tidak boleh difahami dengan generalisir itu. Lalu ada 1 kias yang berlaku bagi Allah, yaitu kias aulawi. Menggunakan kata apalagi kepada untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Si fulan kuat sekali, apalagi Allah. Ini namanya kias aulawi. Si fulan ini cerdas sekali, apalagi Allah yang memberinya kecerdasan. Baik. Pekan lalu juga kita telah memasuki poin yang ke-12. Pada poin yang ke-12 ini Imam Ibn Taimiyah menyebutkan ada 3 kategori atau kriteria 1 ucapan wajib diterima. Dari 3 yang beliau sebutkan di sini kita tambahkan yang keempat. Jadi apabila ada 1 pernyataan dengan 4 kriteria, pernyataan itu nggak mungkin ditolak sama sekali. Pertama adalah pernyataan dari yang berilmu, itu nggak mungkin ditolak. Nomor 2, pernyataan itu di samping dari yang berilmu juga jujur, karena tidak semua orang berilmu jujur. Orang-orang berilmu tapi ingin dipuji, itu nggak bakal jujur dengan ilmunya. Orang-orang berilmu tapi ingin populer, kejujurannya mustahil. Imam Muhammad bin Yasar rahimahullah, beliau mengatakan, ma sadaqallaha man ahabba syuhrah. Orang-orang yang mengejar-ngejar popularitas tidak punya kejujuran kepada Allah sama sekali. Maka saya nggak katakan hukumnya haram kalau saya nyari popularitas, atau kalau saya ingin mencari rasa suka manusia.
Jadi ini nomor 2. Pernyataan diterima karena bersumber dari orang yang berilmu. Kedua, berilmu di samping itu jujur. Nomor 3, ucapannya pun menggunakan bahasa yang tepat. Karena bisa jadi ada orang berilmu, mentalnya jujur, tapi dalam soal berbahasa nggak bagus. Sehingga sering kita harus tanyakan lagi, klarifikasi lagi. Ini walau berilmu, walau jujur, tapi kemampuan berbicaranya rendah, ini ucapannya tidak bisa diterima. Kenapa? Karena dalam menyusun kata sering keliru, tidak fasih. Kemudian syarat yang keempat, jamaah sekalian, berniat baik. Berniat baik. Dia berilmu, dia jujur, bicaranya pun bagus. Kemudian yang keempat, dia pun berniat baik dengan segala ucapan-ucapannya. Kalau 4 hal ini terpenuhi, maka satu pernyataan wajib diterima. Maksud Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ayat-ayat tentang asma wa sifat. Misalnya ketika Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbik, abadilah wajah Allah. Nah, wajah Allah ini, apakah ini ucapan bersumber dari yang tahu? Jelas dari yang tidak sekedar tahu, tapi yang maha tahu. Apakah yang maha tahu itu jujur? Pasti. Wa man asdaqu minallahi qila. Apakah dalam berbicara sering salah atau sangat-sangat fasih? Oh, sangat fasih, berarti tidak ada kata yang salah tempat. Yang keempat, apakah yang menyebutkan wa yabqa wajhu rabbik berkeinginan baik kepada kita? Jawabannya iya. Wajhu rabbik, kata yang datang dari yang maha tahu. Wajhu rabbik, kata yang datang dari yang maha benar. Wajhu rabbik, kata yang datang dari yang fasih, bicaranya tidak satu kata pun salah. Wajhu rabbik, datang dari yang menginginkan hidayah kepada kita. Kalau begitu wajhu rabbik tidak mungkin ditolak. Begitu juga dengan yang lain-lain. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yukshafu an saq, nanti ketika betis disingkap. Sampai di sini ayat ini masih mutasyabih karena tidak dijelaskan subjeknya siapa. Yauma yukshafu an saq, nanti pada hari itu betis akan disingkap. Siapa dia? Ayat ini tidak menjawab. Tapi datanglah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi. Rabb kita Allah Azza wa Jalla nanti akan menyingkap betisnya. Baik, kalau begitu adanya betis bagi Allah dalam Al-Quran dan ditegaskan oleh Nabi dalam hadis. Mari kita lihat. Pernyataan adanya betis bagi Allah ini datang dari yang maha tahu. Datang dari yang maha benar dan jujur. Datang dari yang ucapan-ucapannya, semua kata-katanya tidak ada yang salah. Ketika Allah menyebutkan betis itu juga tidak salah. Yang keempat, pernyataan ini datang dari yang menginginkan kebaikan dan hidayah untuk kita. Jadi 4 kriteria ini terpenuhi sehingga ayat tadi dan hadis tadi tidak bisa ditolak sama sekali. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian. Berikutnya kata Syekhul Islam masih pada poin 12, thumma rusuluhu sadiquna masduquna. Kemudian ucapan-ucapan para rasul. Dalam hal ini ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh tadi misalnya, yakshifu rabbuna an saqihi, nanti Allah akan menyingkap betisnya. Ini ucapan siapa ini? Rasul. Siapa Rasul itu? Sadiquna masduquna. Rasul-rasul itu dari kecil tidak pernah tercatat satu patah dusta dari mereka.
Berarti mereka jujur. Masduquna, dan mereka pun dibenarkan oleh yang maha benar. Jadi mereka benar, dari lahir tidak tercatat mereka berdusta. Sudahlah mereka benar secara fakta, kemudian mereka dibenarkan pula oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkinkah ucapan mereka ditolak? Nggak mungkin. Ini ucapan datang dari yang benar, kemudian dibenarkan pula oleh Allah. Makanya ketika orang-orang Mekah menuduh Nabi kita berdusta, beliau mengatakan, atukadzibuni wa ana aminu man fis sama. Kalian menuduh aku berdusta, padahal yang ada di langit percaya dengan aku. Yang ada di langit mempercayakan kata-kata ini kepada aku untuk disampaikan kepada kalian. Tiba-tiba kalian menuduh aku berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah, qulillahu syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagha innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra." Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Muhammad tanyakan kepada mereka, kesaksian siapakah yang lebih besar? Jawabannya kesaksian yang maha besar. Kesaksian-kesaksian kemudian sekalian semua tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kalau kesaksian yang maha besar telah tetap. Yang maha besar bersaksi bahwa engkau seorang rasul, pendustaan ini nggak ada artinya. Kita orang-orang yang beriman memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pujian kita tidak begitu berarti setelah Allah memuji beliau. Jadi Anda memuji Nabi tidak bermanfaat bagi Nabi, manfaatnya adalah bagi Anda sendiri. Saya ulangi, pujian kita untuk Nabi tidak manfaat bagi beliau, tetapi manfaat untuk kita. Karena setelah Allah memuji beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tak ada lagi pujian yang bermanfaat bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, Nabi kita adalah shadiqun masduq, beliau benar dalam setiap berbicara. Di samping itu beliau pun dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau dibenarkan Allah, makanya apabila beliau salah dalam satu ucapan, beliau salah dalam satu perilaku, langsung diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasul ini betul-betul maksum. Sehingga Rasul ini benar-benar maksum. Nabi kita kadang-kadang keliru berucap, kalaupun berkeliru dalam memberikan keputusan, tapi Allah yang maha membenarkan, meluruskan Rasulullah agar tidak pernah salah. Misalnya sikap beliau terhadap Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang hendak menanyakan agama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walhal saat itu beliau sedang sibuk dengan tokoh-tokoh Mekah, Nabi kita memalingkan wajah, hanya sekedar memalingkan wajah. Tidak ada pernyataan yang salah, tidak ada keputusan yang salah, hanya memalingkan wajah saja. Kesalahan yang kedua, beliau bermuka masam. Ini dua kesalahan Nabi SAW. Tapi perhatikanlah bahwa Nabi ini tidak boleh salah memang. Maka Allah mengatakan abasa wa tawalla. Dia bermuka masam. Oh, ini kesalahan pertama. Wa tawalla, dia berpaling. Ini kesalahan yang kedua. Dua kesalahan ini kesalahan yang sangat ringan, tapi seringan itu kesalahan tak dibiarkan Allah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kesalahan sekecil itu tidak dibiarkan oleh Allah terjadi terhadap nabinya, apalagi ketika Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah memiliki betis. Misalnya ketika Nabi SAW mengatakan la yazalu jahannama yaqulu hal min mazid hatta yad'a ar-rabbu qadamaihi fihi wa yaqulu qit. Kata Nabi sallam, jahannam berteriak-teriak, masih ada yang mau masuk enggak? Masih ada yang masuk enggak? Sampai akhirnya Allah meletakkan tumitnya di mulut jahannam sambil Allah mengatakan diamlah, diamlah. Allah meletakkan tumitnya di mulut jahannam. Ucapan siapa ini? Ucapan Nabi SAW. Seandainya ucapan ini salah, tidak mungkin dibiarkan oleh Nabi SAW.
Saya ulangi sekali lagi, jangankan salah ucap, wajah beliau masam saja diluruskan oleh Allah. Abasa, beliau memalingkan wajah saja diluruskan oleh Allah, apalagi dalam bentuk ucapan. Jadi semua ucapan-ucapan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih khusus lagi terkait dengan Allah, semuanya tidak ada yang salah. Semuanya tidak ada yang salah ucap. Semuanya menggunakan bahasa yang fasih. Jadi tidak ada kata yang salah tempat. Baik, berikutnya Syekhul Islam mengatakan, bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah padahal mereka tidak tahu. Yang paling tahu tentang Allah adalah Allah. Di urutan yang kedua yang paling tahu tentang Allah adalah Rasul. Adapun selain keduanya aslinya tidak tahu Allah sama sekali. Saya, Anda, para ulama, para sahabat, mereka pun aslinya tidak tahu Allah Azza wa Jalla. Nah, kecuali mereka mendalami qala Allah, qala Rasul, barulah mereka tahu. Nah, tanpa qala Allah, tanpa qala Rasul, kejahilan kita tidak lepas. Baik. Jadi kata Syekhul Islam, datanglah orang-orang yang mentakwil. Datanglah orang-orang yang merubah-rubah tafsir. Yadullah, tangan Allah artinya kekuasaan Allah. Wajah Allah artinya adalah balasan ataupun pahala. Mereka merubah. Pertanyaan, siapa mereka? Mereka orang yang tidak tahu tentang Allah. Mereka tidak tahu, iya, karena ucapan mereka tidak bersumber qala Allah dan qala Rasul. Semua orang yang bicara tanpa qala Allah, tanpa qala Rasul, ucapannya adalah kebodohan. Waliyadzubillah. Dalam agama maksud saya. Kecuali soal harga terong, itu nggak perlu qala Allah, qala Rasul. Kecuali soal harga urus STNK, itu tidak perlu qala Allah dan qala Rasul. Tapi soal agama, apalagi soal Allah, bicara Anda dan saya adalah kebodohan sampai Anda mengatakan qala Allah dan qala Rasul. Nah, ketika mereka misalnya menafsirkan yadullah, tangan Allah dengan kekuasaan, mana ayat yang mendukung yadullah adalah kekuasaan? Tidak ada. Mereka menafsirkan wajahullah dengan pahala atau keridhaan. Mana ayat yang mendukung itu? Tidak ada. Jadi sepanjang ucapan tidak disandarkan kepada qala Allah dan qala Rasul, ucapan ini adalah kebodohan dan nggak boleh diterima. Baik. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, mereka-mereka yang melakukan takwil ini, kejahilan mereka dua macam. Ya, mereka yang mengubah wajah Allah dengan pahala atau ridha, mereka yang mengubah tangan Allah dengan kekuasaan Allah dan lain-lain. Mereka yang mengubah-ubah penafsiran ini, kebodohan mereka dalam dua hal. Bahasa halusnya, kekeliruan mereka dalam dua hal. Yang pertama adalah kekeliruan di dalam isbat, yang kedua adalah kekeliruan di dalam nafi. Penjelasannya begini. Ketika mereka mengubah tafsir wajah Allah, mereka melakukan dua hal dan dua-duanya kekeliruan. Yang pertama mereka menetapkan, yang kedua mereka menafikan. Oke. Wajah Allah, bukankah mereka menafikannya? Wajah Allah bukan wajah Allah maksudnya. Di sini mereka menafikan. Setelah itu mereka menetapkan. Apa yang mereka tetapkan? Pahala. Mereka menafikan wajah, kemudian mereka menetapkan pahala. Dua-duanya adalah kekeliruan. Kalian menafikan wajah Allah, itu adalah kekeliruan. Lalu kalian menetapkan dan mengakui pahala dan keridhaan Allah. Arti dari wajah itu, ini pun kebodohan dan kekeliruan kalian. Baik. Dalam ayat yang berbunyi, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, apa kendala
Kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kedua tanganku. Datanglah orang-orang ahli takwil ini. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan tangan bukan tangan. Nah, di sini mereka menafikan. Tapi yang dimaksud dengan dua tangan adalah kekuasaan. Di sini mereka menetapkan. Dua-duanya adalah keliru. Yang mereka nafikan, mereka menafikannya dengan keliru. Yang mereka menetapkannya dengan keliru. Malah sebaliknya jemaah sekalian, yang mereka nafikan itulah kebenaran, dan yang mereka tetapkan itu adalah keliru kalau dihubungkan dengan ayat ini. Allah Maha Kuasa, kalau dihubungkan dengan ayat ini tentu keliru, tapi kalau dihubungkan dengan dalil lain tentu tepat. Baik jemaah sekalian, sehingga kekeliruan ahli-ahli takwil ini ada dua kekeliruan, yaitu kekeliruan dalam menafikan. Nomor dua adalah kekeliruan dalam menetapkan. Mereka menafikan yang benar dan mereka menetapkan yang keliru. Sehingga dua-duanya kekeliruan mereka. Waliyadzubillah. Sekedar tambahan, mungkin sudah sangat jauh sekali kita kaji dalam Intisari Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwa yang dimaksud dengan takwil adalah bahasa atau anggaplah takwil itu artinya adalah mengubah tafsir dari makna hakiki. Mengubah tafsir dari makna hakiki. Ini takwil. Takwil ini jamaah sekalian terdiri dari beberapa tingkat. Yang pertama, ada takwil yang hukumnya kafir. Ada takwil yang hukumnya kafir. Nomor dua, ada takwil yang hukumnya bid'ah. Nomor tiga, ada takwil yang hukumnya sekedar salah. Yang keempat, ada takwil yang hukumnya memang wajib ditakwil. Wajib ditakwil. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Ada jenis takwil yang justru memiliki hukum kafir. Ini takwil siapa ini? Ini takwilnya kaum Mu'attilah. Orang-orang yang mengingkari adanya sifat Allah. Sehingga kalau Anda katakan kepada mereka Ar-Rahman itu bukan sifat Allah tetapi zat Allah. Karena mereka tidak percaya Allah punya sifat. Maka Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, mereka mengatakan ini semua zat bukan sifat. Ini takwil seperti ini adalah takwil kafir. Dan jalan takwil kafir inilah jalan yang ditempuh oleh kaum Mu'attilah. Mu'attilah apa sih arti Mu'attilah? Mu'attilah artinya orang yang mengingkari. Mereka mengingkari nama Allah. Kata mereka tidak ada nama bagi Allah. Sifat tidak ada sifat bagi Allah. Bagaimana dengan Ar-Rahman? Ar-Rahman itu nama lain dari zat Allah, tapi itu bukan nama dan bukan sifat Allah. Ada pemikiran seperti itu, ada. Ini muncul di zaman tabi'in. Seorang laki-laki yang kakeknya menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda tahu Nabi kita pernah disihir seorang Yahudi bernama Labid ibnul Asam. Nah, kemudian hari cucu Labid ibnul Asam namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham inilah yang melahirkan ideologi Mu'attilah, bahwa Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Tetapi Ja'ad bin Dirham, beliau tidak menyebarluaskan faham ini. Yang menyebarluaskan adalah muridnya yang bernama Jaham bin Safwan. Sehingga ideologi Mu'attilah itu dinamakan juga dengan Jahmiyah. Baik, ideologi Mu'attilah ini siapa saja pengikutnya? Pengikutnya pertama adalah kaum falsafah. Pengikutnya pertama adalah kaum falsafah. Siapa kaum falsafah? Kaum falsafah itu contohnya adalah Al-Kindi,
Contoh yang kedua adalah Ibnu Sina. Contoh yang ketiga adalah Al-Farabi. Ini semua adalah kaum falsafah. Orang-orang kaum falsafah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah, mereka mengambil ideologi yang dibentuk oleh Jaham bin Safwan dari gurunya Ja'ad bin Dirham, satu ideologi yang bernama Mu'attilah. Mu'attilah artinya menafikan nama dan sifat Allah. Baik. Siapa lagi yang berjalan di atas ideologi Mu'attilah ini? Yang pertama tadi adalah kaum falsafah. Yang kedua jamaah sekalian adalah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mereka pun sejalan dengan Mu'attilah, walaupun mereka sedikit lebih ringan. Karena Mu'tazilah ini mereka mengingkari semua sifat Allah kalau nama Allah nggak jadi soal. Mereka menerima Allah punya nama, tapi mereka tidak percaya Allah punya sifat. Baik. Kemudian di antara orang yang mengambil jalan Mu'attilah itu adalah Batiniyah. Batiniyah ini dua golongan. Pertama adalah Rafidah dan Syiah, dan yang kedua adalah kaum Sufi ekstrim. Nah, tidak boleh kita zalim ya. Harus disebutkan Sufi ekstrim karena tidak semua orang-orang Sufi satu jalan. Nah, Sufi ekstrim mereka sejalan dengan Rafidah dalam hal memahami nama dan sifat Allah. Yakni mereka mengambil jalan Mu'attilah. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, makanya Sufi ekstrim itu mengatakan Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di... Mereka mengingkari adanya sifat dan nama bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Orang-orang Asy'ariyah apakah mereka Mu'attilah? Tidak, mereka tidak dinamakan Mu'attilah. Walaupun mereka terciprat Mu'attilah, tapi mereka tidak dinamakan Mu'attilah. Kenapa? Karena orang-orang Asy'ariyah aslinya mengakui sifat Allah. Mereka mentakwil bukan karena mazhab mereka menolak nama Allah dan sifat Allah. Tapi kalau orang-orang Mu'attilah tadi, mereka mentakwil karena aslinya mereka tidak mau terima ada sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi dengan demikian, itulah tadi tiga golongan Mu'attilah. Adapun Asy'ariyah tidak termasuk, mereka tidak termasuk Mu'attilah. Baik, jadi takwil pertama adalah takwil kufur. Takwil kufur ini diambil oleh orang-orang Mu'attilah dengan tiga aliran tadi. Nomor dua adalah takwil bidah. Takwil bidah inilah yang diambil oleh orang-orang Kullabiyah, begitu juga dengan orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah, dalam hal ini mereka tidak boleh dinamakan Mu'attilah, tapi mereka dinamakan dengan takwil bidah. Kenapa takwil mereka dinamakan takwil bidah? Karena takwil mereka jamaah sekalian tidak sesuai dengan siyaqul kalam, tidak sesuai dengan konteks pembicaraan. Aku ciptakan Adam dengan tanganku. Allah sebutkan tangan, lalu Allah sebutkan menciptakan. Tentu tangan menciptakan itu nggak mungkin ditakwil. Nah, ini takwil kedua, takwil bidah. Takwil yang ketiga jamaah sekalian adalah takwil yang salah. Takwil yang salah. Tidak dinamakan bidah, tapi takwil yang salah. Kenapa takwil ini dinamakan takwil yang salah? Pertama karena takwilnya memang salah, dan yang kedua karena ini tidak diajarkan. Tidak diajarkan. Salah satu contoh misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ayat dalam surat Nun yang tadi kita bacakan, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Pada hari itu disingkaplah betis.
Menyingkap betis dalam bahasa Arab maksudnya adalah asyada'id. Maksudnya adalah dalam keadaan susah sekali, itu diungkapkan dengan menyingkap betis. Anda kalau jalannya bagus, jalannya santai, bajunya, biasanya Anda nggak akan mengangkat sarung Anda. Tapi kalau dalam keadaan susah, jalannya Anda akan menyingkap sarung. Maka ayat tersebut, hari itu disingkaplah betis, kata Ibnu Abbas, ini menunjukkan kesusahan manusia. Nah, takwil Ibnu Abbas ini keliru. Oh, kalian kelirukan Ibnu Abbas. Iya, kita mengkelirukannya dengan hadis. Kita tidak mengkelirukan beliau dengan pendapat kita. Tidak boleh mengkelirukan pendapat dengan pendapat. Anda boleh mengkelirukan pendapat dengan dalil. Ternyata datanglah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id. Nabi tegas mengatakan, pada hari itu Allah menyingkap betis. Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Abbas, yang menyingkap betis adalah manusia karena susah, karena keadaan sulit. Tapi Nabi menafsirkan yang menyingkap betis adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi takwil yang dilakukan Ibnu Abbas ini adalah takwil yang salah, karena memang dia nggak dapat dalil. Baik, ini takwil yang ketiga, takwil yang salah. Takwil yang keempat, jamaah sekalian, adalah takwil yang memang hukumnya wajib. Kalau tidak ditakwil malah Anda bisa salah, maka melakukan takwil dalam hal ini hukumnya wajib. Ambil contoh misalnya, udah masuk waktu? Berapa lagi? Oke. Salah satu contoh misalnya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, aku sakit, kalian tidak menjengukku. Ibnu Adam, sesungguhnya aku sakit dan kalian tidak menjengukku. Allah mengatakan aku sakit, tapi kalian tidak menjengukku. Ketika kita ikuti hadis itu ke belakang, ternyata Allah mengatakan, hambaku pulang sakit, kalian tidak menjenguknya. Seandainya kalian menjenguknya, kalian akan menjumpaiku di sisinya. Gitu kan? Ya, Ibnu Adam maritu falam ta'udni. Wahai Ibnu Adam, aku sakit, kalian tak menjengukku. Siapa yang sakit, ya Allah? Allah menjawab, hambaku si fulan sakit, kalian tidak menjenguknya. Padahal kalau kalian menjenguknya, aku ada di sisinya. Aku ada di sisinya, maksudnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar dalam sakit. Bukan bersama orang yang sakit, bersama orang yang sabar dalam sakit. Innallaha ma'as sabirin. Aku ada di sisinya, maksudnya aku bersama dengan orang-orang yang sakit, yang tentunya sabar. Kalau Anda tidak mentakwil bagian awal hadis, Ibnu Adam maritu, wahai anak manusia, aku dalam keadaan sakit. Anda tidak mau mentakwil, Anda akan salah. Anda akan mengatakan Allah sakit. Gak mungkin Anda katakan begitu. Tetapi apa alasan Anda mentakwil aku sakit? Bagian akhir hadis Allah memberikan rincian sebetulnya siapa yang sakit. Allah hanya mengatakan yang sakit adalah hambaku, kalian tak menjenguknya. Seandainya kalian menjenguk, kalian akan menjumpaiku di sisinya, karena aku bersama dengan orang-orang yang bersabar. Nah, jadi ini adalah takwil yang memang hukumnya wajib. Kalau tidak ditakwil, maka akan muncul makna yang keliru. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya Syekhul Islam pada poin yang ke-13, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bagian ayat terakhir dalam surat As-Saffat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana? Udah cocok belum? Oh, belum cocok ternyata. Bagian pertama dari ayat ini menafikan kekurangan pada Allah. Subhana rabbik,
Maha suci Allah dari segala kekurangan. Rabbil Izzah, ini menetapkan segala kesempurnaan bagi Allah. Sehingga Allah Maha sempurna dengan dua tafsir. Pertama, tidak ada kekurangan pada Allah. Nomor dua, segala kesempurnaan ada pada Allah. Subhana rabbika, maha suci Rabbmu dari segala kekurangan. Rabbil Izzah, dialah yang maha memiliki keperkasaan. Memiliki keperkasaan berarti segala kesempurnaan ada pada Allah Azza wa Jalla. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatanlah teratas para rasul-rasul. Keselamatan apa? Mereka selamat dalam ucapan-ucapan mereka menyampaikan kebenaran. Mereka para nabi-nabi selamat dari kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan kebenaran. Makanya para nabi-nabi maksum, mereka terpelihara dari kesalahan. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabbil alamin yang maha mengatur segala alam. Jadi Allah tutup dengan alhamdulillah. Allah tutup dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu? Sisa? Berapa lagi? Baik jamaah sekalian. Jadi ayat 180 tadi coba perhatikan, subhana rabbik. Maha suci Rabb kalian, maha suci dari segala kekurangan, dari segala kesalahan, dari segala kekeliruan. Turunlah hujan, subhana rabbik, maha suci Allah dari kesalahan. Ini orang miskin, sakitnya pun parah, maha suci Allah dari kesalahan. Anda tidak akan melihat kesalahan Allah, tapi kalau Anda mengenal Allah. Orang yang nggak mengenal Allah itu akan banyak sekali mempersoalkan Allah. Jemaah sekalian, inilah keagungan mengenal Allah. Karena mengenal Allah sehingga Anda tidak melihat sedikit pun ada kesalahan pada Allah. Jadi ini Senin kedua, seperti biasa kajian kita hanya sampai azan saja. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.